Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Tentunya ini ada yang request dan kita akan menjawab, dan tentunya kita akan membahas dalam video kali ini. Teman-teman, ada yang bertanya kepada saya, Dr. Rizky, bagaimana sih menjadi orang yang lebih tenang pemikiran dan lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan? Nah, kita akan bahas satu persatu, yang pasti terus pantengin channel ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan membahas cara mengontrol pikiran agar tetap tenang di segala situasi. Seringkali kita terjebak dalam kecemasan dan tekanan, baik itu karena pekerjaan, kehidupan sehari-hari, atau bahkan situasi yang tidak terduga. Namun, tahukah Anda bahwa dengan mengendalikan pikiran, Anda dapat menghadapi setiap tantangan dengan lebih tenang dan efektif? Mari kita pelajari bersama teknik-tekniknya. Jadi, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai! Sebelum kita membahas tentang bagaimana mengontrol pikiran, mari kita pahami dulu, mengapa sebenarnya ketenangan pikiran itu sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai situasi yang menantang dan terkadang menyebabkan stres. Mulai dari tekanan di tempat kerja, kesibukan rumah tangga, hingga kondisi lalu lintas yang tidak terduga. Semua ini, tanpa kita sadari, dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Ketika kita stres, tubuh kita bereaksi dengan cara yang disebut fight or flight, atau lawan atau lari. Ini adalah respons biologis yang melibatkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan pelepasan hormon seperti adrenalin. Meskipun respons ini berguna dalam situasi bahaya, namun jika terjadi terus-menerus bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Terlalu banyak stres dapat menyebabkan masalah seperti sakit kepala, masalah pencernaan, insomnia, dan lain-lain. Di sisi lain, dengan memiliki ketenangan pikiran, kita bisa mengurangi dampak negatif ini. Ketenangan pikiran membantu kita untuk bertindak dengan lebih tenang dan terkontrol dalam menghadapi situasi yang menantang. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengambil keputusan dengan tenang, dengan pemikiran atau dengan kepala yang dingin, tentunya buat kalian semua, setiap manusia memiliki karakter yang berbeda. Ada orang yang memang dalam hal mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, ada orang yang mengambil keputusan dengan tenang, bijaksana, atau banyak hal yang lain. Nah, buat kalian, bagaimana cara kita menjadi lebih tenang dalam mengambil sebuah keputusan? Kalian harus bisa mendengarkan, jangan dari satu pihak saja. Misalkan, ada orang yang melaporkan kepada kalian tentang sebuah hasil pekerjaan yang membuat kalian mungkin lebih emosi. Ya, coba kalian juga harus mencari sumbernya, permasalahannya seperti apa. Apakah yang disampaikan oleh orang tersebut itu benar? Banyak orang yang hanya mengambil kesempatan untuk bisa menjadikan dirinya itu seolah-olah menjadi benar. Jadi kalian harus lebih fokus untuk mencari akar permasalahannya seperti apa. Jadi kalian harus bisa mengambil dari sumber lain. Lalu ada beberapa sumber yang kalian ambil sebagai referensi dan kalian sudah tahu apa permasalahannya, dan pasti kalian akan lebih fokus untuk menyelesaikan atau mencari solusinya. Ini yang diharapkan. Jadi jangan hanya sekedar, ada satu orang yang datang lalu kita langsung eksekusi. Jangan. Kalian harus bisa menelaah. Kalian harus bisa melihat. Kalian harus bisa lebih meneliti lagi, mengkaji lagi apakah yang disampaikan itu datanya valid atau malah sebaliknya. Jadi ini yang perlu kalian pahami. Lalu selanjutnya, kalau kalian mau pikiran lebih tenang dalam mengambil sebuah kebijakan, kalian harus membentuk tim yang solid. Jadi tim yang solid itu sangat penting sekali, teman-teman. Jadi kalian harus bisa membentuk tim yang memang sepemahaman, sevisi atau misi dengan kalian untuk membangun sebuah perencanaan yang baik. Banyak juga tim yang seolah-olah hanya mengambil kepentingan pribadinya saja. Jadi kalian harus bisa memfilter tim-tim yang memang solid, tidak boleh terlalu banyak atau tidak usah terlalu banyak. Kalian hanya beberapa orang saja, tapi bisa fokus pada satu tujuan. Ini yang diharapkan. Jadi terkadang banyak permasalahan yang terjadi, kalau kita hanya sendiri, itu tidak bisa kita
mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang dengan kepala dingin. Kalian harus bisa lebih bijak melihat hal tersebut. Dan yang paling penting ya, kalian harus bisa memberikan contoh dalam diri kalian. Jadi sebelum kita membuat perencanaan yang lebih besar untuk orang lain, coba diri kalian dulu, benar tidak? Apakah sudah mampu atau tidak? Ini yang perlu kalian harus lakukan. Prinsip dalam diri itu yang penting, dan kalian harus bisa memberikan contoh kepada orang lain sehingga orang akan melihat nih ya, oh ini seperti ini kita. Jadi orang dengan terbiasa akan seperti kita dan menjalankan apa yang akan kita kerjakan atau kita programkan untuk ke depan. Jadi buat teman-teman semua yang pasti tetap semangat, jangan pernah menyerah. Harus menjadi orang yang optimis, tidak boleh jadi orang yang pesimis. Mudah-mudahan di channel YouTube saya ini insya Allah bisa menjadi inspirasi buat kalian. Tetap semangat. Kalaupun ada yang ingin request lagi, silakan nanti akan kita jawab pada video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.